mungkin bisa sampai kawan kamu lengkap. Udah berapa sekarang totalnya? Baru 172. Masih banyak yang belum datang ini ya, yang belum hadir. Kita mulai, tidak apa-apa? Ya, oke? Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju. Oke, biar lebih cepat selesai ya, Dak ya. Jadi kita sekarang kan praktikumnya mengenai dermatoglifi. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita sebut dermatoglifi itu adalah gambaran sulur-sulur yang terdapat pada ujung jari tangan, telapak tangan, dan ujung jari-jari kaki dan juga telapak kaki ya. Nah, sebenarnya sifat daripada penurunan sifat daripada penurunan dermatoglifi ini sifatnya adalah poligenik karena ditentukan oleh banyak gen. Di sini sifat poligenik tersebut menyebabkan sejumlah gen mengambil bagian dalam menentukan kelainan dermatoglifi. Apa sih akal tuh kan dia tuh sih? Apa? Pada beberapa kelainan kromosom akan terlihat. Nah, dermatoglifi ini tidak dipengaruhi faktor yang setelah lahir ya. Jadi dia itu sudah terbentuk dari dalam kandungan. Jadi faktor-faktor yang terjadi setelah lahir itu tidak mempengaruhi gambaran dermatoglifi, ingat ya. Nah, kalau dilihat sejarahnya, untuk apa sebenarnya dermatoglifi itu adalah awalnya digunakan sebagai alat identifikasi seseorang. Itu dikarenakan yang pertama bentuk, ukuran, dan struktur rinci dari struktur epidermis bervariasi pada setiap orang. Konfigurasi ini tidak akan berubah oleh karena usia ataupun pengaruh lingkungan. Dan kemudian pola dari sulur-sulur tersebut dapat dikelompokkan menjadi pola dasar. Yang dimaksud pola dasar itu adalah seperti ini. Ini adalah pola dasar daripada gambaran dermatoglifi yang melingkar seperti ini. Sebenarnya ini banyak variasi lainnya, itu kita kenal dengan nama whorl. Kalau yang dia membentuk busur, ini namanya arch, dan ini biasanya lebih ke arah yang primitif, dan ini adalah loop ya. Jadi ini yang pokok. Tapi kadang-kadang itu banyak variasinya, ya. Nah, fungsinya apa dermatoglifi ini? Nenek aja boleh. Melok pulo cocok aku nih aku ngajar, melok ngajar, melok duduk. Fungsinya itu dapat digunakan dalam bidang kedokteran dari zaman dulu ya. Dan kadang-kadang kita bisa mengetahui penderita Down syndrome itu karena dia memiliki dermatoglifi yang khas. Kadang-kadang kita dapatkan adalah korelasi penyimpangan dermatoglifi itu ada hubungannya dengan kelainan kromosom tertentu dan juga beberapa penyakit herediter akan terlihat pada gambaran dermatoglifinya. Kapan sidik jari ini terbentuk itu sudah ada pada saat embrio berusia 3-7 bulan. Jadi kalau seandainya pada saat itu terjadi gangguan genetik atau gangguan lingkungan, maka itu ikut mengganggu proses pembentukan sulur dan alur, sehingga terjadi penyimpangan daripada gambaran sidik jari tersebut ya. Jadi kalau faktor sesudah lahir tidak ada hubungan. Kalau ini karena dalam proses masih dalam bentuk embrio, itu ikut tergambar gangguannya tuh ya. Nah, biasanya gangguan ini antara lain adanya kelainan kromosom, autosom ataupun gonosom. Misalnya, ini pada sindrom Down itu akan ditemukan frekuensi loop ulnar yang tinggi di ujung tangan, itu sekitar 35%.
akan ditemukan adanya loop radial di jari keempat dan kelima. Nah, pada sindroma Edward itu adalah trisomi kromosom 18, ada ditemukan frekuensi ARS pada ke-10 ujung jari tangan. Ya. Kalau pada sindroma Turner, frekuensi Wall yang meningkat. Jadi tidak bisa ditentukan gambaran apa kira-kira, tapi jangan sampai nanti kalian yang tangannya isinya Wall semua menganggap itu adalah sindroma Turner, ya, bukan begitu maksudnya, ya. Ini orang normal kan bisa aja punya. Kalau saya semua jari saya adalah loop, tapi buktinya saya bukan Down syndrome, tuh kira-kira ya. Nah, kelainan perkembangan non genetik yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan daripada sulur tersebut, misalnya pada penderita rubella, maka akan terdapat frekuensi Wall yang meningkat dengan lokasi daerah dengan loop radial selain di jari keduanya. Pada kelainan perkembangan genetik yang mengenai anggota badan lainnya, misalnya pada tangan yang pendek, misalnya brachydactyly, itu akan ditemukan adanya pola A pada ujung jari ke-10 jarinya. Pada kelainan gen tunggal, atau bisa juga poligen, misalnya pada penderita thalassemia, frekuensi Wall meningkat, jumlah tri-RDI-nya juga menjadi banyak, ya. Nah, ini yang kalau kita lihat, ya, ini kira-kira posisi yang akan kamu gambar nanti adalah ujung-ujung jari ini, ya. Ini cuma menyatakan frekuensi yang ada hubungannya ini untuk menentukan ini namanya loop, ini namanya ulnar. Kalau yang radial loop ini, loop radial ini membukanya kan ke arah radial, kalau loop ulnar itu membukanya ke arah ulna, ya. Nah, ini ada lagi kalau lipatan ini pada jari-jari yang bisa kita genggam ini itu namanya flexion crease, ya. Kalau ini adalah titik yang mesti kamu perhatikan nanti, titik A, B, C, D, ya. Ini ada gambaran tri-radius di daerah-daerah ini 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, ya. Kan ini adalah daerah yang namanya tenar. Kalau ini adalah daerah namanya hipotenar, di bawah kelingking hipotenar, di bawah jari jempol itu atau ibu jari itu namanya adalah tenar, ya. Nah, ini gambaran loop tadi, ya. Jadi masuk dan keluar pada sisi yang sama. Ya. Kalau Wall itu melingkar, kalau arch seperti ini, ya, seperti arcus, ya. Kalau loop kan bukaannya ini ke arah sebelah sini, ya, dan ia hanya mempunyai satu tri-radius ini, tri-radiusnya. Kalau Wall dia mempunyai 2 tri-radius, ya, 2 tri-radius. Sedangkan kalau arch dia tidak mempunyai tri-radius, itu bedanya, ya. Ini variasi-variasi daripada bentuk sidik jari yang sering pernah ditemukan, ya. Ada yang arch, ada yang Wall seperti ini, ada bentuk yang nggak jelas ini, ya. Ini sepertinya adalah loop, tapi ini melingkar mirip karena tri-radiusnya cuma 1, jadi ini dianggap sebagai loop, tapi variasinya sebenarnya banyaknya. Ini kadang-kadang ditemukan kelainan, gambaran ini belum tentu kelainan, tapi ini adalah gambaran variasi daripada gambaran sidik jari, ya. Nah, nanti juga ketika kamu sudah membuat ini, kamu juga harus memperhatikan tri-radius A, tri-radius B, tri-radius C, dan tri-radius D. Itu terlihat, kamu lihat dengan mata telanjang juga bisa. Kemudian ini kan tri-radius A kita hubungkan dengan di basis ini potong, ya, akan membentuk sudut yang namanya sudut A, TD, masih ingat kan? Kalau ini 3 tempat, ini sudutnya namanya sudut ATD. Ini perlu diperhitungkan. Oh iya, kamu juga mesti punya busur, ya, busur derajat. Kalau lah temuan kalau busur SMA dulu, enggak?
Apa masih ada yang menyimpan? Hmm. Beli beda mahal, beda ya. Ya. Nah, pola ars itu adalah pola yang paling simpel yang terdapat di ujung jari. Dibentuk dari garis paralel secara transversal membentuk kurva yang konkav dan kadang-kadang landai dan juga bisa meninggi. Bentuk ars itu akan terbagi menjadi dua tipe. Ada tipe simple atau plain ars dengan garis yang melintasi ujung jari dari sisi jari yang satu ke sisi lainnya dan membentuk kurva. Ada juga yang tinggi disebut dengan tented ars ya. Kalau loop, ini pola yang paling sering ditemukan di ujung jari. Ini merupakan sekelompok garis yang terlihat pada satu sisi jari membentuk kurva dan kemudian meninggalkan jari tersebut pada sisi yang sama. Ya. Loop juga dibagi dua. Ada yang namanya ulnar loop, kalau bagian terbukanya menghadap ke ulna, dan radial loop, kalau bagian terbukanya itu menghadap ke radial ya. Nah, variasi pola loop ini bervariasi dalam bentuk dan ukuran, bisa besar atau kecil, bisa bentuknya dia vertikal atau horizontal, bisa loop yang datar atau double loop kadang-kadang. Kadang-kadang loop ini kita lihat mirip dengan whorl atau pola kombinasi. Nah, jadi kalau ketemu loop yang demikian, kita yang penting intinya kita ingat bahwa loop itu hanya mempunyai satu triradius, sedangkan whorl itu mempunyai dua triradius. Ya. Jadi ini whorl ya, dia memiliki dua atau lebih triradius, satu triradius pada sisi radial dan satu lagi pada sisi ulna. Di mana subtipe daripada whorl ini terdiri atas plain atau simple atau concentric whorl. Nah, di sini dia gambarnya seperti target ya kalau ini yang simple. Kemudian ada yang bentuk spiral. Kalau spiral ini maka dia gambarannya seperti gulungan spiral. Jadi tidak putus-putus gulungannya. Kalau seandainya yang simple itu atau konsentrik ya dia seolah-olah melingkar seperti target. Itu ada target yang dipakai kalau untuk orang manah, nembak dan lain sebagainya itu targetnya. Nah, ada lagi variasi whorl itu adalah yang disebut dengan central pocket. Di sini pola whorl terdiri atas pola loop dengan whorl kecil. Di bagian lateral pocket ini, oh ini kelebihannya. Kita dulu. Ini mestinya di sini. Ada yang namanya lateral pocket. Ya, lateral pocket itu mirip dengan loop yang double loop ya polanya ya, dan terdiri dari interlock loop ya. Yang aksidental itu seperti tadi, cuman kadang-kadang memang kita akan menemukan sidik jari itu ada kombinasinya, bisa mempunyai dua atau lebih konfigurasi dari loop, whorl, ada yang terdiri dari triple loop dan segala bentuk formasi yang tidak umum ditemukan. Kalau yang umum itu adalah 3 gambaran tadi ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Anggap baby so ya. Nah, kalau kita lihat, itu tadi pola ujung jari. Kita juga melihat pola dari tanda telapak tangan. Telapak tangan itu kan kita bagi, tadi sudah saya katakan, ada area tenar, kemudian ada 4 area interdigital tadi yang ABCD, yang tempat tridadius yang kita mesti perhatikan, dan ada area hipotenar. Nah, selain dari pola telapak tangan, kalian juga harus menggambarkan pola telapak kaki, tetapi tidak full. Jadi cukup di bagian haluk saja. Jadi kalau dilihat kaki, daerah jempolnya, bagian yang gendutnya ini aja yang akan digambarkan pada telapak kaki kiri kanan itu. Ya. Nah, pada telapak tangan, pada area tenar dan interdigital pertama, kadang-kadang kita lihat tempatnya itu berdekatan seolah-olah satu area. Bila ada pola, kebanyakan bentuknya itu adalah loop, ya bentuknya. Interdigital yang
Ini kan hitungannya interdigital 1, interdigital 2, interdigital 3, dan interdigital 4. Jadi ada 4 interdigital. Kan selajari maksudnya kan. Di antara yang kedua, 3 dan 4 ini kadang-kadang ditemukan bentuk lobe. Nah, kemudian kalau pada daerah hipotenar, itu biasanya pada daerah hipotenar itu akan umumnya akan ditemukan dalam bentuk pola lobe, word, ataupun tented arch ya. Nah, sekarang untuk tugas praktikum kalian, kamu siapkan saja bantal stempel dengan tintanya. Kalau bisa, yang bisa merangkum telapak tangan ya, lebar besar dari bantal stempel tadi. Kamu kasih tinta, tapi jangan terlalu becek ya. Karena kalau terlalu becek, nanti rapet, nggak jelas sidik jarinya. Jadi kalian mesti naruhnya itu dia basah, tapi tidak kering. Ya, tapi jangan bonyok, ujung kelembang. Nah, apa kacap, banjir, jangan sampai gitu ya. Kamu juga nanti siapkan kertas yang sudah diberi garis, atau mungkin nanti siapa tahu dikasih dari Pak Basuki ya. Dan kamu buat cap sidik jari ke 10 jari ini ya. Nah, setiap cap, kemudian buat juga cap telapak tangannya, juga telapak kaki. Nah, ini bentukan daripada form yang kami siapkan itu ya. Di sini ya, ini kalau dilihat, ini adalah dari seperti inilah. Jadi yang tengah jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Ini nggak tahu, kelupaan nulisnya ya. Jadi jari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ngecapnya di situ. Kalian kan pernah buat surat ke polisi atau buat SIM. Kan kalian pernah ngerasakan gimana cara mereka mengambil sidik jari ya. Jadi mengambil sidik jari itu harus kalian lihat, semuanya tergambar, jadi caranya ditaruh di kertas, agak diputar kedikit supaya yang sebelahnya kelihatan, tapi jangan goyang. Ngerti tidak? Kalau saya sering saya taruhkan di pinggir meja, jadi di pinggir meja misalnya, jadi diginikan. Jadi waktu sudah ini dicap, diputarkan gini, sehingga gambaran dari ruas pertama jari itu terekam semuanya, sehingga tahu bentuknya globe atau apa ya. Itu digambarkan. Pada telapak tangan demikian juga. Telapak tangan kan kita tahu, tidak semuanya rata. Dan di sini mesti terlihat sampai daerah pergelangan ini, kalau telapak tangan. Jadi mulai membuat cap itu, jadi naruhnya seperti ini. Kemudian di sini agak diginikan. Jadi semuanya tergambar. Jadi akan terlihat tinggi T-nya di sini ya. Ngerti tidak maksudnya? Jadi setelah kamu nempelkannya seperti ini. Nah, supaya ini tergambar semua. Jadi nggak ada yang nggak masuk dalam gambar tersebut. Sebelum ditaruh di lembar kerja, dicoba-coba dulu di kertas lain. Supaya nggak salah. Ya enggak? Nah, bisa dimengerti? Nanti dari sini kan kamu bisa kasih nama ini untuk di bawahnya ini saja kamu buat ini wall apa ulnar apa lobe, kemudian lobe-nya itu apakah radial apakah lobe ulnar ya. Jadi kalau bukaan yang ngadap ke ulna itu lobe ulna, kalau ngadap ke radial itu adalah lobe radial. Oke? Nah, itu untuk gambar ini. Nah, daerah palmar nanti diperhatikan daerah hipotenar, pola interdigit 3, interdigit 4, tinggi T, sudah ATD, kemudian ada atau tidak simian kris, dan tinggi H per L-nya ya. Nanti itu semuanya akan diperhitungkan ya. Kemudian selain dari pola-pola ini, maka ada pola dermatogram lain, ini namanya
sistem dari Indiana University ya, yang pemeriksaan seperti ini. Oh, sebelum saya lanjutkan, sebenarnya dermatogram ini dibuat orang tujuannya adalah untuk men-screening apakah seseorang itu adalah penderita Down syndrome atau bukan. Sebenarnya dibuat untuk itu. Tapi kalian kan memakainya untuk belajar. Kalau seandainya nanti ada ketemu dengan gambaran simian Kris, jangan nanti heboh bilangkan Down syndrome dan sebagainya. Simian orang Down syndrome memang sering kita temukan memiliki simian Kris. Tetapi orang yang mempunyai simian Kris belum tentu Down syndrome. Ya, jangan dipukul ratakan bahwa yang simian Kris pasti Down syndrome. Ngerti? Oke. Baik, saya lanjutkan ke dermatogram selanjutnya. Nah, ini untuk sidik telapak kaki bagian halukal kanan kiri dibuat di sebalik. Jadi lembar ini kalau dibalik kan polos. Ya. Gambar aja tetap sesuaikan kanan kiri. Jadi kalau ini kanan, ini kiri kan. Begitu juga yang halukal. Biar enak nanti ketahuan. Ya. Kemudian kita akan melakukan analisa. Analisa sidik jari ini ada 3 cara ya. Ada yang namanya cara Uppsala, cara Walker, dan cara Indiana University. Kalau yang ini saya tidak terbaca atasnya ya. Ini Walker ya. Ya. Walker ya, tulisannya kamu baca ada atas. Walker ya. Kalau ini Uppsala dan kemudian yang ini pasti Indiana University ya. Nah, cuma ada 3 ini ya. Nah, nanti kalau seandainya kamu dapat, ini tidak semuanya harus dibuat. Hanya salah satu saja. Kalau soal pembagiannya seperti kalian membuat praktikum yang lain, nanti itu bisa ditanyakan ke admin ya. Jadi ada hitungan nomor urut ya. 1, 4, 7 misalnya Walker. Benar enggak? 1, 4, 7, 2. Ya, Bu, udah Rara upload di e-learning, Bu, pembagiannya juga. Oh, sudah ya? Iya, Bu. Nanti mahasiswa download aja di situ. Formnya ini ada enggak di situ, di e-learning? Ada ya? Ada, Bu. Sudah di-upload. Oke, kalau gitu mudah ya. Nah, jadi nanti kamu perhatikan ya. Lihat dulu ya. Ini Walker ya. Yang banyak hitungan soalnya ketutup, enggak baca. Iya, Walker, Bu. Walker ya. Jadi salah-salah juga. Nah, di sini kamu lihat gambaran sidik jarinya. Jadi dilihat, diperhatikan, digital nih jari, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Diperhatikan bagaimana coraknya, baik yang kanan, begitu juga yang kiri ya, semuanya diisi. Misalnya untuk hitung triradius, kan kalau dia bentuknya wall dan lain-lain, kan ini ada isinya, kanan berapa, kiri berapa. Ulnar globe begitu juga, ada isinya ya. Jadi isi ini yang kamu isikan nanti itu jangan sampai dibuang tanda plus minnya ya. Itu mesti dimasukkan. Nanti kemudian kalau sudah di total, maka akan ketahuan kan plus minus kan kalau dijumlah beda. Ya. Jadi yang diperhatikan ini tinggi triradius, aksialis kan kedudukannya kanannya berapa, kiri berapa. Kemudian dihitung sudutnya apakah lebih dari 40 derajat atau kurang 40 derajat. Demikian juga ruang interdigital, apakah ada gambaran di ruang interdigital, kalau positif ini berapa kanan, berapa kiri, negatif demikian. Demikian juga pada daerah kaki atau daerah halux ya. Di sini lihat gambarannya, ada yang gambarannya arch tibialis, kemudian ada lobe distal yang kecil, lobe distal besar, lobe tibialis, whorl, tented arch, ada yang arahnya ke fibula, ada lobe arch fibularis dan lobe fibularis,
dan kemudian ada yang terbuka saja ya, itu lain jumlahnya. Nah, nanti semua yang ada ini kan data-data yang sudah baku ini. Nanti kamu perhatikan pada jari yang pertama dilakukan pemeriksaan ini adalah gambaran sidik jari satu ya. Yang pertama kanan berapa, kiri berapa kan disesuaikan dengan ini. Ya, apa yang kamu temukan. Ya, enggak? Nah, ini letaknya diletakkan, kalau yang positif letaknya di sebelah kiri, yang negatif letaknya di sebelah kanan. Ya, demikian juga yang kedua itu adalah tinggi radius aksialisnya, ya itu berapa dapatnya ya. Dan kemudian ruang interdigital 3. Ruang interdigital apakah positif, apakah negatif, juga diisikan ke sini ya. Kemudian telapak kaki daerah halus, gambarannya apakah bentuk astibial, lob distal kecil dan sebagainya. Ini gambaran yang umumnya ditemukan. Kamu letakkan di sini berapa kanan, berapa kiri, dan kemudian dijumlah. Jumlahkan yang positif berapa, negatif berapa. Nah, hasil akhirnya itu akan membuat suatu kesimpulan ya. Ini menurut di dermatogram ini, kalau totalnya itu lebih daripada +3, biasanya itu didapat pada sindroma Down. Tapi rata-rata jarang yang di atas 3 jumlahnya ya. Oke, mengerti sampai di sini? Bisa saya lanjutkan ke lembar berikutnya? Bisa? Atau ada yang mau ditanya? Permisi Bu, izin bertanya. Boleh. Telapak kaki daerah halux itu di bagian mana ya Bu? Terus apakah harus di print juga, ditinta juga Bu? Terima kasih Bu. Iya, yang ditinta. Saya bilang kan ada bagian jendol di telapak kaki itu, nah, di bawah jempol. Kamu ambil areal itu agak lebih dikit, tidak apa-apa, kan di telapak kaki. Tidak mungkin saya naruh kaki saya di sini. Kira-kira arahnya aja. Ya, daerah halus itu adalah daerah sini, nah, jadi ambil sekitar ini aja, nah. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi digambar itu, tetap dibuat stempelnya gambar itu, kan? Ya. Nanti itu untuk memberikan gambaran daerah halus itu kan, apakah bentuknya itu artidialis dan lain sebagainya, itu akan kelihatan ya, ikutnya arus kemana. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Walker? Kalau tidak, kita lanjutkan ke dermatogram yang kedua, yaitu cara Apsala ya. Nah, di sini juga yang dilihat itu adalah gambaran daripada yang pertama, tetap pada kanan kiri ya yang diperhatikan. Yang pertama kan ada tulisan, ada garis 4 jari atau simian kris ya. Garis, ada garis. Jadi simian kris itu kan melintang lurus di sini ya. Simian kris berapa nilainya pada laki-laki dan berapa nilainya pada perempuan. Kalau dia tidak ada simian kris, berarti gambaran 4 jari itu tidak khas. Jadi kamu lingkeri, ini angkanya dilingkerin ya. Kalau laki-laki, kalau tidak ada ini lingkerin yang angka 2 ya. Kemudian sudut ATD. Sudut ATD-nya kalau lebih dari 57 derajat itu nilainya 1. Kalau dia lebih dari 80 derajat maka nilainya 2. Tapi kalau tidak ada, ini tidak usah dilingkerin. Ngerti tidak maksudnya? Jadi dilingkar itu kalau seandainya ada. Kalau tidak ada, nggak usah dilingkari, nggak usah dikasih tanda apa-apa. Ya. Kemudian demikian juga ada pola atau tidak daerah hipotenar. Jadi ya diperhatikan apakah di hipotenar ini ada pola. Polanya bentuknya apa? Pokoknya dia ada pola aja. Mau wall, mau loop, mau arch itu tidak masalah. Tapi itu ada nilainya yang harus kamu lingkarin. Kemudian apakah ada pola interdigital 3? Interdigital 3 kan di sini, interdigital 4 di sini kan. Jadi apakah ada pola di interdigital sini?
biasanya interdigital 3 ini ada ya, yang tidak ada tuh biasanya di interdigital 4 ya rasanya. Ini radial, kalau gambarannya radial loop ini 3, ini 4 ya. Nah, kemudian ya, jari hanya 1 lipatan fleksio di jari kelima. Ini kamu kelingking, kamu lihat kan lipatan fleksi kita pada umumnya ada 2 ya. Benar nggak? Ada lipatan fleksi yang bisa ditekuk begini. Nah, jadi ada 2 lipatan fleksi pada jari kelima. Tetapi kalau pada Down syndrome, lipatan ini hanya 1. Hanya 1 lipatan saja. Kita 2 lipatannya, masing-masing jari 2 semua. Nah, terutama ini fokusnya itu ke jari 5. Jari 5 itu lipatannya hanya 1 kalau pada yang punya kelainan ya. Jadi kita ada 2, rata-rata 2 ya. Nah, kemudian setelah dapat, jadi yang dilingkar-lingkari tadi ditolakkan. Kemudian ditotalkan, maka didapatkan nilai indeksnya. Kemudian baru disimpulkan dengan catatan seperti di bawah ini. Kalau nilainya 7 atau kurang itu normal. Kalau nilainya 8 sampai 11 itu adalah kasus yang borderline. Kemudian kalau nilainya lebih dari 12 itu biasanya pada penderita Down syndrome ya. Itu, ngerti? Biasanya rata-ratanya nilainya 7 atau kurang. Kadang-kadang dapat 8. 8 itu borderline. Kamu tahu enggak borderline itu? Antara kenoa dengan tidak borderline itu. Di antara 2 dunia ya. Apakah dia akan condong ke sini, apakah akan condong ke sini? Itu tergantung bagaimana kondisinya. Ada yang masih belum jelas untuk Opsala? Kalau tidak ada, ini dermatogram terakhir. Ini adalah cara Indiana University. Cara ini juga tetap, jadi apapun caranya, apakah Opsala, apakah Walker, atau Indiana, semuanya memerlukan peta sidik jari yang kamu buat itu. Ya. Nah, di sini mesti diperhatikan, ini ada garis, ada 3 garis ya. Garis A ya, garis A ini, kemudian di sampingnya ini ada, kamu kelihatan ya pasti ya, ini ada tanda-tanda ya. Kemudian ini garis B ya. Ini adalah garis diagnostik dan ini adalah ini garis B. Ini garis A, yang ini adalah garis B. Nah, ini adalah garis diagnostik. Jadi tempat penentuan diagnostiknya ada pada garis ini ya. Jadi di sini nanti dilihat gambaran tibialnya apa, kemudian taruh titik di sini di mana ya. Kemudian dari salah satu yang ada ini kan. Kemudian untuk line B-nya itu dilihat gambaran yang mesti diketahui adalah loop. Indeksnya, finger pattern-nya kalau seandainya loop itu letaknya di mana ya, ditandai. Kemudian arch itu di mana letaknya, kalau seandainya arch ya, pokoknya salah satu gambaran ini ada, diletakkan sini ya. Nah, jadi ini nanti sesudah ditandai, kemudian kan akan ditarik garis ya, A ke B ya, tarik garis ya. Nah, kemudian ini dari A dan dari garis B. Kemudian juga mesti diketahui yang right angle ini, dia berapa derajat. Jadi tinggal ditandai, nanti kemudian kan dari potongan garis A dan B ini, dipotongkan pula ke sini, dia akan memotong garis diagnostik. Jadi di sini akan ditentukan apakah garisnya itu masuk ke normal atau masuk ke Down syndrome ataukah ke
yang ini yang borderline-nya adalah di areal sini. Ya. Jadi ini main ke garis ya. A dan B ditarik garis ya. Kemudian dari A dan B ditarik garis kan, kemudian ada sudutnya di mana itu. Nanti akhirnya dihubungkan dan akan memotong garis diagnostiknya. Nanti kalau sudah terpotong garis diagnostik bisa ditentukan apakah dia merupakan kasus ataupun normal ya. Tentuannya begitu. Jadi semua dermatogram ini menjelaskan apakah normal atau kasus ya. Ini ada yang nanya Olivia ya. Jadi kita membuat sidik jari itu satu-satu ya. Satu. Jadi satu jari kita ambil kira-kira sisi yang ada sidik jarinya, nggak usah sampai ke kuku. Jadi kertas itulah sudah kita siapkan. Jadi misalnya jari ini. Jadi kita mulainya itu agak miring sedikit, kemudian dilingkarkan seperti ini nah. Supaya tergambar lebih daripada lipatan ini juga tidak apa-apa gambarnya tuh, supaya tergambar semua gambaran yang terdapat dalam sidik jari tersebut supaya lebih jelas bentuknya apakah whorl. Nah, ini kadang-kadang yang mesti full jarinya dari agak samping sampai ke samping kiri, samping kanannya itu ya, jadi dia itu permukaannya ke sini ya, agak melingkar, terutama kalau seandainya ditemukan gambaran whorl, supaya tidak ragu lagi kita menentukan diagnostiknya karena triradiusnya itu tergambar semua. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Izin bertanya, Dok. Ya. Untuk tugasnya itu di kertas A3 atau A4 ya, Dok? Itu nanti kamu download dari yang di e-learning. Biasanya kertasnya ini yang folio tuh berapa itu tuh? Tidak, itu di kertas ketik biasa aja. Kertas folio ukurannya. Biasanya. Ya, jadi kamu peringannya di situ. Kamu sesuaikan, jangan sampai tidak terekam segala yang dituliskan di situ. Katanya kan sudah ditaruh di e-learning, jadi tinggal melihatnya saja, mendownloadnya saja, kemudian kamu print, ya. Izin bertanya, Dok. Ya. Kalau yang untuk cara Indiana ini, untuk menentukan titiknya tuh gimana ya, Dokter? Masih belum ngerti. Tahu letaknya ditaruh di mana. Ini tadi ya, ini kan line A. Line A ini digunakan untuk kelompok daerah halus. Ya. Ya. Jadi dilihat titiknya di mana. Gambarannya apa? Apakah large distal ataukah fibular dan lain sebagainya, ya. Kemudian sudut ini dihitung juga. Kemudian ditarik garis sehingga dengan sudutnya, misalnya sudutnya 40 derajat. Ditarik, kan ketemu titik ini. Ya. Ketemu titik nanti di line A ini. Nah, line B ini itu digunakan untuk menaruh rekaman yang didapatkan pada telunjuk ya, index finger itu telunjuk ya, apakah bentuknya lobe, arch dan lain sebagainya, dengan melihat ini tadi
Apakah add, apakah word, apakah loop, dan lain sebagainya. Kemudian titik ini juga dihubungkan dengan yang sudut yang ditemukan tadi, sehingga terdapat potongan, titik potongan ini. Potongan yang di line A dengan potongan yang di line B dihubungkan. Dia pasti akan melintasi garis diagnostik. Ngerti tidak? Bisa dimengerti? Ini titiknya ditentukan dengan gambaran ini dengan sudut. Yang ini titiknya ditentukan gambaran apa yang didapat. Ini kan ada apakah word, apa dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia word, ditariklah, diambil titik arts misalnya. Dipasangkan dengan si yang sudut tadi. Dia kan akan motong garis B ini. Ngerti? Nah, titik potong ini dengan titik potong di garis A ini dihubungkan. Maka dia akan memotong garis diagnostik. Disitulah penentuan daripada kesimpulannya. Ngerti? Berarti dok, dia tuh dari yang bulat-bulat itu ke angle, nanti baru ditandain di garisnya, baru dihubungin ya dok? Iya, jadi yang bulat-bulat ini, apa ini kan dengan sudut. Nah, tandai di sini ya, di mana garis potongnya kan. Ya. Nah, demikian juga yang ini. Ini titik yang gambaran seperti ini ada di titik mana, hubungan dengan angle tadi, ditandai juga. Tanda yang terdapat di sini dengan tanda yang terdapat di B dihubungkan. Ya, sudah dihubungkan, dia pasti akan memotong garis diagnostik. Oke, bisa dimengerti? Baik dok, bisa dimengerti. Terima kasih dokter. Oke, ya, ya. Nanti kalian kan nggak tahu dapat yang mana. Tapi kalau yang wajib, yang kalian kerjakan itu satu. Tapi boleh juga kalau mau buat semuanya, tidak masalah. Tapi yang wajib dikumpul satu, ya. Dokter, Ya. permisi dokter. Ya. Perkenalkan saya Putri Salsabila dari kelas beta. Izin bertanya dok, untuk Ya. yang hitungan yang di samping cap tadi kan ada yang pola ID3, pola ID4, terus tinggi I, tinggi H, H sama I itu gimana ya dok ngitungnya? Yang pas yang HL. di tengah-tengah jari. Ah iya HL. Yang dari pola ID3-nya, pola ID4, dan seterusnya dokter. Terima kasih dok. Ini ya. Bukan. Bukan dokter, yang samping cap tadi, yang cap buat cap tangan tadi, cap tangan tadi. Tengah-tengahnya ada yang palmar tadi dok, yang buat ngecap tangan, bukan yang buat hitungannya. Ini. Nah ya, iya yang tengah-tengah itu dokter. Terima kasih dok. Per L ya. Ini Ya dok. yang tahu. Dari Yang ininya aja ya. dari pola ID 3 yang dari ya pola ID 3, ID 4, tinggi I sama Itu HL. kan kalian lihat pola interdigital 3 dengan interdigital 4 itu ada gambaran enggak kelihatan antara kedua, jadi antara kalau ID 3 ini kan antara jari manis dengan jari tengah ya. Nah, lihat ada pola enggak di sini, ada gambaran pola apa enggak? Di jari ini juga kelihatan apakah ada gambaran loop atau wall, ada dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ya. Oke baik dokter. Itu ditulisnya hitungan atau gimana ya dok? Yang nanti apa Ditandai tulis aja. polanya aja? Oh. Kamu buat di ini, kamu buat di gambaran kamu ini, kalau dia ada buat tanda positif. Kalau nggak ada ya diamin aja, nggak usah diisi. Demikian juga yang di tenar, hipotenar ini. Kalau misalnya ada gambaran pola, ditulis tanda positif. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Ya. Baik dokter. Untuk yang tinggi I sama yang tinggi HL itu bagaimana ya dokter ngitungnya?
tinggi H per L itu, kalau tidak salah ini ditarik garis sejajar ya. Di sini kamu lihat ada triradius juga kan, daerah sini ya. Ini sejajar dengan ini, kemudian ditarik garis, kemudian berapa tinggi ini ada kadang-kadang terdapat di pas di garis ini, ditarik di sebelahnya ada, di atas ini ada triradius ya. Jadi kan ada dua garis di sini dari A ini dibuat sejajar ke sini. Jadi ini yang hanya kalau tidak salah ada Pak Joko nggak? Halo Jok. Nah, ada atik lo ya. Aku lupa. Ini rasanya H per L itu tinggi ini dibagikan dengan tinggi yang ini. Ya. Itu aja. Ya. Tapi Halo, nggak tahu ada saya. yuk. Hah? Jok, Ada. tolong Jok, yang H per L-nya nih lah Jok. Aku lupa. Per L itu hanya dari titik triradius T ke T. basis palmar, ya. Ke Jadi sini nah. dari titik triradius T ke Ini nah. palmar, sedang L-nya dari titik triradius T ke basis digit 3. 3, ya, sini nah. Jadi dari sini. 3 itu H per L-nya. H per L, H lebih kecil dibanding L-nya. Nanti nilainya di situ. Biasanya persentasenya untuk H per L itu nilainya kurang dari 1%. Kurang dari H per L itu nilainya 0, lah ya. Lebih besar L daripada H-nya. Dari T ke basis palmar kan dekat itu, pendek. Ya, ditarik garis saja. Dari T, radius T ke basis palmar, kurang lebih ke pergelangan tangan, ya, kurang lebih ke pergelangan tangan. Kemudian L-nya dari radius T ke basis digit. Bagus dikit 3. Ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak Joko. Ya. Baik, Nah, terima kasih dokter. nah Terima kasih, itu Pak Joko. yang tanda-tanda ini dibuat di dalam gambaran ini. Disebut, maksud saya, ya. Kalau seandainya di hipotenar ada, buat positif gitu. Pola ID3, ID4 ada, dibuat positif. Kalau nggak ada, ya sudah nggak usah diisi. Ya. Sudut ATD itu dihitung, disebutkan. Nanti kan ada guna perhitungan yang lainnya. Bisa dimengerti? Izin bertanya dok, perkenalkan Ya. nama saya Misal dari kelas beta. Untuk yang Walker dok, saya masih bingung banget dok. Itu Apanya kan yang bingung? ada perhitungannya sendiri itu, berarti kita dari bagaimana ya dok nentuin Tabel ukurannya kayak? ini tabel. Sudah ada isi. Ini coraknya apa yang ditemukan di kamu, di jari satu kamu apa, di kanan apa, kiri apa, kamu lingkerin. Ya, maksudnya begitu. Demikian jari kedua, 3, dan lain seterusnya. Nah, apa yang kamu dapat itu diisikan ke sini. Ini kan untuk kelompok 1, gambaran sidik jari. Ini 1 kan. Jari 1, kanannya apa, isinya positif atau negatif, demikian seterusnya. Kemudian untuk tinggi triradius. Nah, ini kan diisi kanan berapa, kiri berapa. Ya enggak, kedudukannya. Apakah lebih dari 40 derajat? Ini mungkin bisa kelihatan dari sudut TD tadi. Ya, apakah 40 derajat, apakah berapa derajat. Ini isian angkanya. Angka ini sudah fix di tabel ini, tinggal diisikan saja, dimasukkan. Di tas ini mana nih? Berapa kali? Halo?
Izin bertanya dok, jadi kan itu Ya. kan ada yang 1, 2, 3, berarti yang satu ini tuh kita nentunya Nomor yang mana dok? satu Ini kan ada, satu ini di sini, satu yang ini di sini. Nilainya untuk jari satu kanan, ini jari satu kanan nilainya berapa? Misalnya sini contohnya, jari satu kanan, gambarannya adalah word, maka isinya adalah min 0,17. Jadi kamu masukkannya di daerah sini. Ya. Kemudian jari kedua, jari kirinya adalah lobe. Maka kalau jari kirinya lobe, ulnar lobe atau radial lobe. Kalau radial lobe isinya masih yang min ini juga. Ya, isinya tempat min. Kalau seandainya dapatnya positif, misalnya arts, misalnya di kanan, isinya di tempat yang positif. Ini untuk jari 2, jari 3, jari 4, jari 5. Ya. Ya. Kemudian ini kelompok kedua tinggi triradius tadi. Berapa dia? Apakah kurang dari 40 derajat atau lebih dari 40 derajat? Ya? Tadi kan diukur. Yang dari sudut tadi kan itu termasuk bisa dipakai. Kemudian telapak kaki, daerah halus. Gambarannya apa? Apa positif atau negatif? Nah, positifnya dijumlahkan, negatifnya dijumlahkan. Ya enggak? Nah, itulah hasil akhirnya akan terjadi sebagai suatu diagnosis. Kira-kira ngerti? maaf dok, kalau untuk yang ruang interdigital 3 itu dilihatnya dari mana ya dok? Ini kan interdigit 1, interdigit 2, interdigit 3, interdigit 4. Kamu lihat yang namanya interdigit tadi harus ada kelihatan ya melalui 2 jari ini. Ya, 3, yang 4 melalui kelingking dengan jari manis. Ada pola enggak di situ? Ya. Jadi nanti di gambar sini juga nanti di gambar telapak tangan ini kamu tandain. Ya. Kamu tandai titik ATD-nya dan lain sebagainya. Pokoknya jangan nggak berisi ya. Oke? Baik dok, terima kasih banyak dok. Sama. Semoga mudah mengerjakannya. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf dok, saya izin bertanya boleh? Boleh. Yang tadi tinggi H per L kan yang H itu titik radius T ke basis palmar. Iya. Nah dok, untuk basis palmar itu di mana ya dok? Pergelangan tangan. Makanya saya bilang jangan sampai tidak nol yang garis pergelangan tangan ini kalau waktu kamu menggambar itu ya. Ngerti tidak? Waktu kamu ngecap itu, makanya ngecapnya itu mulai dari jendol A, B, C, D-nya ini, kemudian ke sini agak diginikan sedikit supaya masuk. Oke. Baik, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ra, ini ngumpulnya kapan, Ra? Besok ya? Besok, Bu. Dikumpul offline dan online. Kumpul offline dan online. Iya. Nah, tuh, udah ditentukan ya, ngumpulnya besok. Oke. Kalau seandainya semuanya sudah jelas. Saya usul, kalau ada yang kesulitan, boleh WA. Besok kan ada praktikum. Besok hari apa, Jo? Ya, besok hari Rabu. Praktikum apa besok? Spermatogenesis ya? Praktikum spermatogenesis sama oogenesis. Ya? Kamis ada praktikum sekromatin. Ya. Jadi yang penting sekarang mahasiswa ngeplot dulu ke catnya. Ya. Mahasiswa buat catnya dulu, ya. Anda plotkan jari 10 jari itu di bagian atas, kemudian palmarnya di bawahnya, yang sebaik mungkin supaya bisa dibaca. Yang penting itu. Kemudian
halux itu di sebaliknya, ya. Itu juga harus bisa dibaca, jangan ngeblok. Kalau nanti bisa mengerjakan langsung, silahkan dikerjakan, ya. Tapi kalau kesulitan, besok Saya bisa nanya. dibantu untuk Saya besok datang, memasukkan Jo. datanya ke dermatogram. Kalau cat ini sudah bagus, besok bisa dibantu, nanti bisa kadang-kadang ada yang sulit, kadang-kadang ada yang sulit yang harus diamati dengan loop, ya. Untuk itu kalau bisa dikerjakan silahkan aja, ya. Besok disusun juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang kesulitan, boleh didiskusikan besok atau hari Kamis supaya hasilnya bagus. Itu usulan saya. Ya. Usulan yang bagus. Kumpulnya lusa aja ya, Pak ya? Ya. Paling lambat, berarti paling Iya. lambat Kamis. Kita kan terakhir praktikum Kamis, kan? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. jadi kalau seandainya besok nggak saya besok datang juga, Pak. Diusahakan datang juga, tanggung. Kerja nggak selesai kalau seandainya urusan dermatogramnya belum selesai, ya, Pak Joko ya? Ya, kadang-kadang ngecapkan di kertas itu ada yang harus bolak-balik, ya, ada yang nggak bisa dibaca memang. Kalau nggak bisa dibaca, nggak bisa dianalisis. Itu yang kalau nanti Sering kejadian. tidak bisa dibaca kan susah. Tapi jangan mentang-mentang diberi peluang besok bisa nanya, nggak dibuat-buat. Lebih baik buat apa ada yang kamu bisa. Kalau seandainya bermasalah, kita perbaiki gitu. Iya kan Pak Joko? Ya. Jadi gimana? Apakah sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, nggak ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Maaf dokter, untuk yang di tinggi T itu apa ya dokter? Itu bagian mana kemana? Makasih dokter. Yang mana Jok? Itu Jok. Tinggi T. Itu kan sudut isinya. T itu sebetulnya triradius dari ibu jari. Tadi kan ada triradius A, itu di belakang jari 2. Triradius B itu di belakang jari 3. Triradius C itu di bawah jari manis. Jari 4. Triradius D di bawah jari. Di bawah kelingking. Ya, masing-masing ada 4. Nah, ibu jari itu triradiusnya agak jauh di belakang halux, di belakang bagian dari ini ada tenar, ya, di belakang dari tenar ada ibu tenar, kemudian ada tenar. Di belakang tenar itulah lokasi dari triradiusnya ibu jari sebetulnya. Ya. Daerah sini ya. Ya, ini yang T-nya kan yang terdapat di paling bawah itu, segitiga paling bawah. Segitiga paling bawah itu triradius T. Itu sebetulnya triradiusnya ibu jari. Ini ya? Ya, tapi jauh lokasinya kan di bawah ibu jari itu ada tenar yang kemudian triradiusnya agak terdapat jauh, berbeda dengan jari kedua, 3, 4, dan 5. Ini yang garis yang untuk menghitung L tadi. Ya. Pergelangan tangan, ya. Ini daerah hipotenar. Nah, jadi dari situ, ya. Itu yang penting di T itu, kalau sindrom Down, ya, sehingga dipakai hitungan garis H per L, hitungan sudut. Sudut itu diambilnya, kenapa diambil sudut? Karena sudut itu menggambarkan posisi T dengan A dengan D.
Sehingga Ini kalau kan T aksen. T-nya tinggi, sudutnya jadi besar. Nah, ini Sudutnya jadi besar. Ya. T-nya di Kalau sini, T-nya rendah, sudutnya sudutnya kecil. kecil. Itu posisi dari T penting untuk sindrom Maddon. Ini yang T tinggi tadi kan. Ini pasti lebih dari 57 derajat kan. Ya, betul. Kalau ini kan kecil. Ya. Oke. Sudah jelas? Iya dokter, terima kasih dokter. Kalau sudah nggak ada lagi yang ditanyakan, baiklah kita akhiri ya, Jok ya. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya berhasil membuat dengan baik dan benar sehingga besok tinggal dikumpulkan tanpa banyak pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.